Kita lihat bagaimana sahabat Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah Nabi, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling tampan. Wajahnya itu bundar tapi tidak terlalu bundar. Hidungnya itu mancung. Di tengah-tengah hidungnya itu ada tulang yang agak meninggi begitu meliuk. Matanya bulat dan hitamnya itu sangat pekat. Kulitnya itu putih kemerah-merahan. Rambutnya itu ikal sampai ke belakang. Kadang-kadang dipotong sampai ke bahunya, kadang-kadang setelah sampai bahunya. Beliau kok sudah pakai baju merah. Semua sahabat Nabi bersaksi bahwa tidak ada seorang yang lebih tampan ketika memakai baju merah melebihi daripada Nabi Muhammad. Satu kali pandangan saja kepada wajah Nabi Muhammad, itu adalah nikmat yang paling besar yang ada di dunia. Kalau kita tahu, kalau kita mengerti, kalau kita memaknai, kalau kita faham, karena itulah kenikmatan dunia sesungguhnya. Tapi kalau kenikmatan yang ada semuanya itu cuma semu, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kenikmatan yang semu. Sangkanya kita punya uang banyak itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kesian deh, coba lihat orang yang punya uang banyak itu, pikirannya terus berjalan. Uangku yang di sana berapa, sekarang tinggal berapa, siapa yang menjaga, ini semuanya terus menjadi pikiran. Tapi kalau kita bersama Nabi Muhammad, selalu dalam nikmat dan nikmat. Ketika kita rindu, Rasulullah datang. Ketika Rasulullah rindu, Rasulullah yang datang kepada kita. Sampai seperti Al-Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, dari saking cintanya kepada Nabi Muhammad, semua yang dilakukannya tidak ada maksud dan niat kecuali untuk menggembirakan dan membahagiakan Nabi Muhammad. Sampai suatu waktu beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW berkata begini kepadanya, "Ya Ali, inni uhibbuk." Wahai Ali, aku mencintaimu. Ini yang kita harapkan. Dunia ini cuma sekali kesempatan hidup. Semuanya dikasih kesempatan. Demi Allah, semuanya dikasih kesempatan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad, semuanya dikasih kesempatan. Tapi ketika kita tidak menggunakan kesempatan, maka yang terjadi itu adalah sia-sia belaka. Bersihkan hati kita. Jangan kita merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini. Jangan pernah benci kepada siapapun di dunia ini. Jangan pernah sampai kita itu merasa tidak mengasihi kepada seorang pun. Kasih kita untuk semuanya. Dan kita harus menjadi orang terbaik di dalam keluarga kita. Maka itu modal utama untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah orang yang ternama dari segi keilmuan, dari segi kekayaan, dari segi kemurahan, dari segi sifat-sifat akhlak yang terpuji dan sebagainya. Beliau di antara manakibnya, beliau adalah seseorang yang sudah menghajikan Nabi sebanyak 1000 kali haji. 1 tahun berjuang fisabilillah, 1 tahun beliau melaksanakan ibadah haji. Sudah menghajikan untuk Nabi sendiri sebanyak 25 kali, sementara 975 kali beliau menyewa orang untuk menghajikan Nabi Muhammad SAW. Beliau yang diantara riwayatnya, pemasukannya itu 1 hari 1000 dinar. Padahal zakat pada waktu itu nisabnya itu cuma 20 dinar. Tapi sepanjang tahun nggak pernah kena zakat. Kenapa? Karena dikeluarkan dan dikeluarkan serta dikeluarkan, sehingga tidak pernah sampai setahun itu 1 nisab, tidak pernah. Beliau yang dikatakan di antara manaqibnya 200 ulama di kota Baghdad, semuanya di dalam tanggungannya. Dari mulai rumahnya, makannya mereka, kendaraannya mereka, semua ditanggung oleh mereka. Semuanya lakukan untuk menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu beliau ketika berangkat bersama 25 temannya untuk melaksanakan ibadah haji, di tengah perjalanannya beliau melihat seorang wanita yang sedang mengais-ngais sesuatu di tempat sampah. Ternyata yang diambilnya itu, dikais-kaisnya itu adalah seekor bangkai daripada kambing. Maka kemudian didekatinya sebagai seorang ulama, diingkarinya. Lalu dia berkata, "Apakah engkau seorang muslim?" Agak iya. "Kamu tidak tahu bahwa saya makan bangkai itu hukumnya haram?" "Iya, bagi kalian ini haram, tapi bagi kami ini adalah halal." "Kenapa demikian?" kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak. "Saya ini adalah seorang syarifah zuriyatun Nabi.
Saya ini ditinggal oleh suami sementara saya punya 4 anak yatim. Kami sudah tidak makan 3 hari 3 malam, sehingga ini untuk kami adalah halal. Meneteskan air mata beliau. Ada seorang syarifah yang sampai tidak tampak, tidak bisa dibantu dan sebagainya, maka semua biaya yang tadinya dia akan dijadikan bekal perjalanannya menuju Haramain dan kembali lagi, semuanya diberikan pada syarifah tersebut, dan dia kembali lagi ke Baghdad. Setelah teman-temannya pulang kembali dari haji, sebagaimana disunahkan, maka kita datang kepada orang pulang haji minta doa, karena 40 hari kepulangannya itu masih terkabulkan doanya, masih bersama malaikatnya. Subhanallah, setiap kali dia datang minta doa, mereka juga minta doa. Sehingga dia katakan, loh saya gak haji. Siapa bilang kamu gak haji? Kan kamu yang bantu aku naik ke kuda, kamu yang bantu aku naik ke unta, kamu yang bantu aku memberikan minuman, semua ada buktinya. Mungkin ada sekarang tuh ada selfie-nya, ada fotonya semuanya. Dia heran, saya ini gak haji tapi mereka kok bilang haji semuanya. Subhanallah, malam harinya ketika beliau tidur, bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata begini kepadanya, kamu heran dengan apa yang dikatakan oleh mereka? Iya Rasulullah, aku tidak haji, tapi mereka mengatakan aku haji. Bahkan mereka membuktikan, ada bukti-buktinya. Kamu ingat seorang syarifah yang kau bantu itu di tengah jalan? Iya. Berkat apa yang kamu lakukan itu, aku ridho. Dan berkat aku ridho, Allah ridho kepadamu. Dan karena Allah ridho kepadamu, maka Allah menciptakan seorang malaikat dengan bentuk wajah dan badanmu yang akan menghajikanmu dari tahun ini sampai hari kiamat nanti. Coba lihat kemuliaan didapat berkat apa? Nabi Muhammad. Oleh karenanya, satu PR yang harus cepat-cepat kita laksanakan kalau kita ingin menghindari masalah demi masalah, problematika kehidupan, begitu pula bencana dan cobaan. Karena sudah dipastikan Allah Ta'ala, dinyatakan dalam Al-Quran, Qul, katakan wahai Muhammad, in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijarun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan Muhammad kepada seluruh umatmu, jikalau anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara mereka, istri mereka, kerabat mereka, harta-harta mereka yang mereka cari dengan susah payah, begitu pula dagangan mereka yang mereka takut tidak sampai, tidak payu, begitu pula tempat hunian-hunian mereka, kalau mereka itu masih lebih sayang kepada itu semuanya melebihi daripada cinta mereka kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah serta jihad fisabilillah, tunggulah saatnya. Apa katanya para mufassir? Tunggulah saatnya akan terjadi kepada kita, terus akan diingatkan kita, ditegur kita dengan cobaan demi cobaan demi cobaan. Kenapa? Karena tidak pernah kita menumbuhkan dalam hati kita cinta kepada Muhammad. Kapan kita itu menumbuhkan cinta kepada Muhammad? Kita sudah paham pepatah Indonesia mengatakan, tidak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita nggak kenal pada Nabi Muhammad, bagaimana kita akan sayang? Kenali diri, kenalkan diri. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mempunyai minnah besar, jasa besar pada umat ini. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sayang kepada kita. Siapa orang tua Nabi Muhammad, bagaimana kelahirannya, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, itu harus kita baca. Supaya apa? Supaya tampak dalam pikiran kita, bayangan kita, sehingga kita itu mudah untuk mencintainya.